Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Bapak Muhammad Fairuz Zabadi Al-Bahai, MPDI. Selamat pagi juga teman-teman Tadris Matematika kelas B. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan kami dari kelompok 2 presentasi mata kuliah Filsafat Umum untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri, perkenalkan. Saya Himatun Solihah dengan NIM 2621048. Yang kedua, Teresa Sinta Ihsani dengan NIM 2621055. Yang ketiga, Nurvita Septiani dengan NIM 2621044. Baik, untuk pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Umum mengenai mazhab pemikiran dalam Filsafat 2. Berpikir merupakan hakikat adanya sebagai manusia. Sebagai manusia, tentunya kita berpikir, bukan? Begitupun filsafat. Pemikiran filsafat tidak bisa terlepas dari alur pemikiran yang dikembangkan oleh para pemikirnya. Aliran-aliran filsafat. Yang pertama, idealisme. Kedua, realisme. Pengertian idealisme. Idealisme berasal dari kata ide, yang artinya adalah dunia di dalam jiwa, atau sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Jadi, pada intinya teman-teman, idealisme itu suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran maupun akal pikiran terhadap objek-objek dan daya-daya material. Nah, idealisme itu sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat barat yang dominan. Next, jenis-jenis idealisme. Idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah aliran filsafat idealisme yang dipelopori oleh Fichte. Idealisme subjektif ini mengatakan bahwa suatu benda ada berarti mengatakan bahwa benda itu dipersepsikan oleh akal. Jadi, idealisme subjektif ini nyata teman-teman. Tidak mungkin ada benda tanpa seorang yang mengetahui benda tersebut, atau tidak mungkin ada persepsi tanpa seorang yang mengetahui persepsi tersebut. Yang kedua, idealisme objektif. Idealisme objektif menolak pemikiran idealisme subjektif. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Jadi, idealisme objektif ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Karena aliran ini percaya bahwa alam telah ada sebelum jiwa individual dan sekelompok manusia ada. Yang ketiga, idealisme personal. Seorang personalis berpikir bahwa realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir. Rudolf Helmholtz, Burton Bibbon, Edgar Schofield Brackman, dan Peter Beck-Tocqué menekankan bahwa alam itu objektif. Manusia mengatasi alam ketika interpretasi terhadap alam. Sains mengatasi materialnya melalui teori-teorinya. Tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato mengatakan bahwa pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Kedua, Immanuel Kant mengatakan bahwa isi pengalaman yang kita peroleh tidak dianggap milik kita, melainkan milik ruang dan waktu, adalah forum intuisi kita. Dengan maksud, ruang dan waktu itu sesuatu yang dapat membantu manusia untuk mengembangkan intuisi kita. Next, Pascal. Pascal berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama akal,
Yang kedua, hati. Keempat, David Hume mengatakan kebenaran realitas dapat ditemukan melalui pengalaman. Yang terakhir ada Al-Ghazali mengatakan meletakkan moral agama sebagai pengetahuan tertinggi dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang aliran yang kedua, yaitu realisme. Realisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada, nyata, dan benar. Jika secara bahasa Inggris berasal dari kata reality yang artinya fakta atau kenyataan. Realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunialainan dari idealisme. Titik tolak utama penganut realisme itu, objek-objek dari indera kita muncul dengan bentuk apa adanya, terlepas dari serapan pengetahuan yang dikonstruk oleh akal pikir. Jenis-jenis realisme. Realisme platonik atau konseptual adalah lebih dekat kepada idealisme modern daripada realisme modern. Yang kedua, neorealisme adalah serangan terhadap idealisme. Mengapa? Karena neorealisme menolak subjektivitas, monisme, absolutisme, dan pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa benda-benda yang non-mental diciptakan oleh akal mengetahui. Terakhir, ada critical realism. Adalah kritik terhadap idealisme dan neorealisme. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya benda-benda di luar kita tidak berada dalam kesadaran kita. Yang ada dalam kesadaran kita hanya data rasa atau gambaran-gambaran mental. Next, tokoh-tokoh realisme. Yang pertama, Aristoteles. Menurutnya, realitas berada dalam benda konkret atau dalam proses-proses perkembangannya. Dunia yang nyata adalah dunia yang kita serap. Maka bentuk ide atau prinsip keteraturan dan material tidak dapat dipisahkan. Kedua, Francis Bacon berkata, kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan juga diuji. Maka semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan dipakai sebagai satu-satunya dasar atau satu kesimpulan atau pengetahuan. Yang ketiga, John Amos Comenius berpendapat bahwa manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan, atau juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Yang terakhir, John Locke berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata, kami mohon maaf. Dan untuk diskusi tanya jawab, kita lanjut ke grup WA ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.